karena ini fikih itu kan sifatnya lentur, sifatnya fleksibel, ijtihadi, khilafiyah gitu. Jadi santai saja. Tapi kita juga harus tahu diri, kita hidup di mana? Hidup di Indonesia kan mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, ya kita ikut saja dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita hidup di Saudi, ya ikut saja dengan mazhab Hambali karena di sana menggunakan mazhab Hambali mayoritas penduduknya. Kalau kita hidup di Turki, ya menggunakan mazhab Hanafi gitu kan. Karena di sana mayoritas menggunakan mazhab Hanafi penduduknya. Kalau kita hidup di Afrika misalkan, di Mauritania, di Mesir itu ada semua mazhab, tapi sebagian menggunakan mazhab Maliki. Kita menggunakan mazhab Maliki. Kalau lingkungan kita semuanya bermazhab Maliki, jangan menampakkan perbedaan. Meskipun itu fikih itu kan santai, boleh berbeda, tapi jangan menampakkan perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang sudah menggunakan mazhab tertentu. Kalaupun mau berbeda silahkan, tapi untuk konsumsi pribadi saja, untuk keluarga sendiri, jangan ditampakkan ke publik gitu. Nanti geger, gesekan sosial, gesekan dengan masyarakat gitu. Itu nggak baik. Kita utamakan persatuan, ketentraman, kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya masih di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram. Kali ini langsung ke halaman 91 yang berjudul Pilih Pendapat Yang Mana. Ini ada sebuah prolog, sebuah pendahuluan ya. Jadi ketika seseorang membaca artikel fikih atau juga mengikuti sebuah kajian fikih yang di dalamnya membahas perbedaan pendapat antara madhab dan para ulama fikih, satu pertanyaan yang sering muncul setelahnya ialah, jadi harus pilih yang mana ya? Pertanyaan yang hampir semua orang menanyakan ini, dan tentu ini pertanyaan yang sangat maklum adanya karena setiap orang berbeda-beda kemampuannya dalam memahami masalah syariat. Ada yang tahu harus memilih apa, tapi juga ada yang kebingungan harus memilih yang mana. Memang tidak ada ketentuan dan keharusan dalam syariah ini untuk kita mengikuti satu pendapat atau satu mazhab tertentu. Apalagi dalam masalah khilafiyah, kita dibolehkan mengambil yang satu dan meninggalkan yang lain sesuai dengan keyakinan kita. Apakah itu yang lebih mudah atau pendapat yang lebih hati-hati dan terkesan sulit? Tentu itu juga dengan bimbingan seorang guru. Jadi begini loh. Jadi kadang orang awam sering ya, orang awam itu kan ketika ada kajian ustadznya atau gurunya menerangkan perbedaan fikih misalkan khilafiyah, terus timbul pertanyaan, terus kita harus milih yang mana nih? Pendapat yang mana yang kita pilih gitu kan. Nah, di sini penulis mengatakan kita bebas memilih, mau itu yang pendapat yang mudah atau yang sulit, karena kita berhati-hati, karena ada asas kehati-hatian. Jadi bebas memilih kita gitu. Ini sebuah ini aja, prolog saja. Nanti kita bahas lebih dalam. Secara umum, perbedaan pandangan dalam masalah fikih selalu berujung pada dua klasifikasi pendapat, yang terkesan keras atau berat, dan satu lagi terkesan ringan dan mudah. Atau mungkin ada kelas ketiga yang berada antara yang keras dan ringan. Apakah boleh mengambil pendapat yang lebih mudah dan ringan dalam masalah khilafiyah yang disebut dengan tatabu'ur rukhas? Ataukah diharuskan mengambil yang lebih sulit sebagai kehati-hatian? Nah, ini nanti masuk pada pembahasan itu. Apakah kita itu boleh gitu kan mengambil pendapat yang mudah-mudah saja? Nah, dalam istilah fikih ada namanya tatabu'ur rukhas, itu mengambil yang ringan-ringan saja, yang mudah-mudah saja dari pendapat-pendapat ulama fikih gitu. Ataukah kita mengambil yang lebih sulit, lebih berat karena faktor kehati-hatian? Nanti kita bahas satu-satu gimana nanti jawabannya.
silahkan diikuti sampai habis ya. Yang pertama, tatabu'ur rukhas, memilih pendapat yang ringan. Para ulama memang ada yang membolehkan mengambil pendapat yang lebih mudah untuk diamalkan dibanding pendapat ulama yang terkesan berat dan sulit, dengan alasan bahwa memang tidak ada larangan dalam syariah ini untuk beribadah sesuai dengan pendapat ulama yang memudahkan. Dalam fikih, kita sebagai orang yang awam yang hanya mengikuti para ulama mazhab atau mujtahid, kita bebas memilih pendapat mana yang kita sukai, selama memang pendapat itu keluar dari mulut seorang ulama mujtahid yang muktabar, yang memang punya kapasitas untuk itu, dan bukan keluar dari seorang yang sama sekali tidak kompeten dalam mengeluarkan sebuah pandangan atau fatwa dalam masalah fikih. Terlebih lagi bahwa sama sekali tidak ada larangan dalam syariah ini untuk memilih pendapat yang lebih berat jika memang ada pendapat yang lebih ringan. Pendapat mana yang kita ikuti, kita bebas memilih. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan ataupun perbuatan, menunjukkan kebolehan untuk mengambil pendapat yang memudahkan sebagai landasan beribadah. Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan, Ana Aisyah qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qattun illa ikhtara aisaruhuma illa an yakuna fihi ithmun fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan dua pilihan kecuali yang memilih yang paling mudah, kecuali jika itu dosa. Kalau itu dosa, ia adalah orang yang paling menjauhinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi begini lor, tatabu'ur rukhas itu memilih pendapat yang ringan saja, yang mudah dari banyaknya pendapat ulama fikih, ulama mazhab, ulama mujtahid gitu. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Selama ada ulama yang mengatakan itu, silahkan. Mau pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau dari Hambali, atau dari yang lain gitu kan, boleh silahkan. Selama ada ulama yang mengatakan, dan ulama tersebut itu mu'tabar, artinya diakui oleh ulama yang lain, bukan ulama abal-abal. Jadi yang mengatakan pendapat itu harus ulama yang muktabar, yang diakui, yang teruji oleh ulama yang lain, teruji oleh zaman. 4 mazhab ini kan sudah teruji oleh zaman sejak 1000 tahun yang lalu, abad kedua, ketiga Hijriah gitu. Sekarang sudah abad ke 14, 15 Hijriah gitu. Sudah teruji gitu kan pendapatnya para ulama 4 mazhab. Dan ulama 4 mazhab ini sudah diakui oleh ulama yang lain, diakui keilmuannya, keulamaannya, kepakarannya, dan sebagainya. Nah, silakan sedulur semua orang awam memilih pendapat manapun yang lebih mudah dari ulama manapun. Yang penting ulamanya itu muktabar, diakui, teruji gitu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah selalu ditawarkan oleh pendapat pilihan-pilihan yang mudah, kecuali itu dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat itu pasti ditinggalkan, dijauhi, tidak dipilih oleh Rasulullah. Bahkan Imam Al-Qarafi dari mazhab Al-Malikiyah mengatakan secara tegas kebolehan bagi seseorang untuk beribadah dengan landasan pendapat ulama yang memang meringankannya. Tapi kemudian beliau memberikan syarat bahwa keputusannya mengambil pendapat yang ringan tersebut tidak membuatnya mengerjakan suatu amalan yang batil dan juga tidak sampai kepada praktek talfik. Talfik ialah praktek mengambil beberapa pendapat ulama mujtahid dalam satu urusan amal, lalu mencampurnya sehingga melahirkan pendapat baru. Seperti dalam masalah wudhu,
Seseorang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan mengusap seluruh bagian kepala. Akan tetapi ia mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan dengan lawan jenis, yang sejatinya wudhunya itu batal menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi yang terjadi itu justru ia membuat praktek wudhu versi baru yang belum pernah ada imam mujtahid mengatakan demikian. Ia justru membuat mazhab baru akhirnya. Intinya memang Taufik itu membuat mazhab sendiri tanpa dasar yang jelas, hanya catut sini catut sana. Jadi ada ulama namanya Imam Al-Qarafi dari mazhab Al-Malikiyah atau Maliki ya, mengatakan bahwa boleh seseorang itu mengatakan atau boleh seseorang itu beribadah dengan landasan dari pendapat ulama manapun yang memang memudahkan, meringankan gitu. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu adalah mencampur adukan pendapat para ulama dalam suatu masalah tertentu, yang dalam istilah fikih dinamakan talfik. Jadi talfik itu adalah mencampur adukan pendapat para ulama mazhab, ulama fikih, ulama mujtahid dalam sebuah masalah tertentu. Misalkan wudhu. Di wudhu misalkan seseorang mengambil pendapatnya mazhab Syafi'iyah gitu kan. Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan mengusap seluruh bagian kepala ketika wudhu. Kemudian dia mencampurkan dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dalam hal yang lain, misalkan ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Dalam mazhab Syafi'i itu jelas bahwa membatalkan wudhu, tapi dalam mazhab Hambali itu tidak membatalkan ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Ini kan mencampur adukan dalam satu masalah atau masalah wudhu. Di masalah wudhu dari A sampai Z harus konsisten mengambil satu pendapat mazhab tertentu. Kalau Syafi'i ya Syafi'i semua, kalau Hambali ya Hambali semua ya. Kalau Maliki Maliki semua, jangan dicampur adukan. Karena nanti akan menjadi mazhab baru, versi baru, pendapat baru. Ini malah justru melenceng jauh, menyimpang gitu. Kita hanya orang awam kok malah seenaknya sendiri, seenak jidat mencampur adukan pendapat imam mazhab dalam satu masalah. Ini baru wudhu saja, belum yang lain gitu. Dalam masalah wudhu ada khilafiyah banyak dengan contohnya bersentuhan dengan lawan jenis. Syafi'iyah batal. Kalau Hanabilah itu tidak membatalkan ketika sudah berwudhu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi silahkan mau mengambil pendapat yang mudah, ringan, silahkan dari mazhab manapun. Yang penting tidak mencampur adukan atau talfik dalam istilah fikih. Nah kemudian, namun ada juga pendapat ulama yang memang sangat keras dan mengharamkan mengikuti pendapat yang mudah atau yang ringan. Ulama ini mewajibkan mengambil pendapat yang memang berat dan kuat. Dan ini saat adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan juga beberapa ulama dari mazhab Malikiyah. Ini juga termasuk pendapat Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'iyah. Menurut pendapat ini, mengambil pendapat yang ringan dalam beribadah itu lebih condong dan lebih dekat kepada keinginan hawa nafsu yang memang selalu menginginkan keringanan dalam beribadah. Padahal ketika terjadi perselisihan pendapat, yang diperintahkan kepada kita ialah kembali kepada Allah dan Rasul, bukan malah mengikuti hawa nafsu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi war Rasul. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah. An-Nisa ayat 9. Dorongan hawa nafsu sangat kental menjadi latar belakang alasan kenapa seorang muslim mengambil pendapat yang meringankannya dan enggan mengambil ketetapan yang berat. Dan syariat dengan sangat jelas melarang umatnya mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surat Shad ayat 26. Akhirnya dengan terus mengikuti hawa nafsu akan timbul penyepelean dan meremehkan ketetapan syariah. Dengan ia terus-menerus mencari-cari mana pendapat yang sekiranya menguntungkan bagi dia dan kelompoknya, iman dalam diri sudah tidak menjadi dasar dan dorongan lagi dalam beribadah, akan tetapi nafsu dan kepentingan sepihak. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, walaysa lil 'ami an yantaqiya minal madzahib fi kulli mas'alatin atyabaha 'indahu fayatawassa'a. Seorang awam yang tidak mampu berijtihad tidak diperkenankan baginya menyeleksi pendapat mazhab yang paling menguntungkan buatnya, khawatir ia bisa melampaui batas atau memudahkan. Pendapat ini juga didasari oleh faham kehati-hatian dalam beribadah. Bagaimanapun, ibadah adalah erat kaitannya dengan perkara halal dan haram yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Perkara yang berat seperti ini hendaknya tidak digampangkan atau dimudah-mudahkan. Jadi begini lor, ada sekelompok ulama itu kan yang tidak setuju kalau umat Islam atau orang awam itu hanya memilih pendapat yang ringan-ringan saja. Mereka lebih memilih pendapat yang lebih berat, lebih sulit. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Karena kalau seseorang itu selalu mencari keringanan, selalu mencari kemudahan dalam beribadah, itu nanti dikhawatirkan terjerumus kepada keinginan hawa nafsu, hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Karena hawa nafsu itu selalu mencari keringanan, mencari kemudahan gitu. Apalagi maksiat. Ini jadi beberapa ulama itu tidak setuju. Mereka justru menginginkan kalau ingin beribadah, carilah yang lebih sulit, yang lebih berat, untuk kehati-hatian supaya kita tidak terjebak dengan keinginan hawa nafsu semata. Terus dampaknya apa? Dampaknya kalau kita selalu mencari kemudahan, keringanan dalam beribadah, itu nanti dikhawatirkan akan menyepelekan, akan meremehkan ketetapan syariah, akan meremehkan ibadah, menyepelekan ibadah karena menggampangkan, karena menyepelekan itu, memudahkan gitu. Terlalu menggampangkan lah bahasanya. Gampang gitu. Akhirnya diremehkan, disepelekan. Padahal ini adalah ibadah, baik mahdoh atau ghairu mahdoh gitu. Misalkan sholat, puasa gitu. Sehingga menurut kelompok ulama ini, jangan kita mencari yang mudah-mudah atau yang ringan-ringan, kita cari yang sulit, yang berat, karena nanti takutnya kalau kita selalu mencari keringanan, kemudian kita nanti akan terbawa hawa nafsu dan juga menggampangkan, menyepelekan dan meremehkan dari syariat Islam gitu. Jadi itu lor istilahnya kehati-hatian lah. Jadi silakan mau milih beribadah yang mudah atau yang sulit, ini ada alasannya masing-masing. Mau milih yang berat silakan, karena kita tidak akan terjebak hawa nafsu dan tidak menggampangkan, tidak memudahkan. Mau cari yang mudah juga nggak masalah, monggo. Ini pilihan saja, ada alasannya masing-masing. Kemudian pendapat Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa yang harus dilakukan oleh seorang penanya jika mendapatkan pendapat yang berbeda dari para mujtahid ialah mencari pendapat mana yang lebih unggul. Tidak langsung memilih mana yang lebih mudah untuknya, tapi menimbang dulu mana yang kuat, dilihat dari dalil dan bagaimana para mujtahid itu beristidlal. Karena menurut beliau perbedaan pendapat untuk seorang awam itu bagikan dalil-dalil yang saling berselisih untuk seorang mujtahid, dan pada saat itu seorang mujtahid diharuskan mencari dalil mana yang lebih kuat. Begitu juga seorang muslim jika dihadapkan kepada perbedaan pendapat. Pendapat Imam Asy-Syatibi ini
sepertinya menjadi pendapat penengah antara dua pendapat di atas. Akan tetapi pendapat beliau di sini tidak bisa diimplementasikan kepada seluruh orang. Itu hanya cocok bagi mereka yang memang bisa melakukan itu, yaitu memverifikasi pendapat mana yang sekiranya kuat. Padahal di kalangan sana banyak sekali orang awam yang sama sekali tidak tahu harus memilih yang mana. Kalau dia diperintah untuk menyeleksi pendapat mana yang sekiranya kuat, sudah pasti menyulitkan. Sepertinya memang pendapat Imam Asy-Syatibi ini hanya cocok bagi para penuntut ilmu syar'i yang mana mereka mengerti dalil dan istidlalnya, namun tidak sampai derajat mujtahid. Jadi ini ada pendapat penengah dari Imam Asy-Syatibi. Beliau tidak menyarankan untuk memilih pendapat yang ringan, tetapi beliau menyarankan, menganjurkan, pilihlah pendapat yang unggul, yang kuat. Tetapi pertanyaannya, siapa yang bisa memilih pendapat ini unggul, ini kuat, ini lemah? Siapa? Yang bisa ya ulama, ahli fikih, mujtahid gitu kan. Jadi untuk bisa memilih ini pendapat kuat, pendapat unggul, pendapat lemah itu bukan sembarang orang, gak semua orang. Ini hanya orang-orang tertentu, ulama gitu kan, ahli fikih. Minimal itu adalah penuntut ilmu syar'i, pelajar, mahasiswa yang memang fokus kepada ilmu syariah, mengerti dalil, istidlalnya, sehari-hari berkutat dengan kitab gitu kan, dengan kitabnya ulama, diteliti, dibaca, ditelah, itu mungkin bisa. Paling minimal itu adalah penuntut ilmu syar'i, paham kitab, bisa baca kitab para ulama, itu minimal sekali, mengerti oh ini dalil, oh ini istidlalnya, oh ini pendapat mazhab ini kok kurang kuat ya, itu bisa. Tetapi itu paling minim sekali. Gak semua orang awam gak akan bisa gitu. Jadi ini solusi dari Imam Asy-Syatibi, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Nah ini opini dari penulis ya, memilih mazhab negara. Cara yang cocok dan baik menurut penulis adalah hal ini ialah mengikuti pendapat atau mazhab negara. Itu jika memang ada negara yang menjadikan salah satu mazhab fikih menjadi hukum setempat bagi warganya. Kalau memang tidak, ya ikuti saja pendapat yang banyak dipegang oleh lingkungan sekitar, yaitu suara mayoritas. Kalau memang tinggal pada lingkungan Hambali, ya mengikuti pendapat mazhab Hambali, jauh lebih baik daripada yang lain. Begitu juga jika memang tinggal di lingkungan Malikiyah, sungguh sangat tidak elok jika kita malah menampakkan keengganan kita untuk mengikuti pendapat Malikiyah. Kita di Indonesia ini yang memang terkenal dengan menjamurnya mazhab Syafi'i, karena memang sejak awal datangnya Islam ke tanah air, para punggawa dakwahnya itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Dan tentu jauh lebih baik, bahkan memang sangat baik untuk kita mengikuti pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah dibanding harus tetap kukuh dengan ulama yang tidak bermazhab. Karena bagaimanapun menampakkan perbedaan di tengah keseragaman khalayak ialah sesuatu yang sangat tidak terpuji dan sudah pasti akan menimbulkan gesekan antara masyarakat. Contohnya dalam masalah wudhu. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan cara wudhunya Syafi'iyah yang menetapkan bahwa bersentuhan dengan istri setelah wudhu itu membatalkan. Lalu ada seseorang berpandangan berbeda bahwa menyentuh istri setelah wudhu tidak membatalkan, seperti pendapatnya Hambali. Kemudian sebelum masuk masjid, orang-orang melihatnya mencium istrinya, lalu masuk masjid, kemudian mengimami. Walaupun tidak disalahkan, akan tetapi ini justru menimbulkan kesan negatif di antara warga sekitar. Apalagi kalau warga sekitar tersebut memang tidak mengetahui perbedaan pendapat tersebut. Khawatir akan terjadi gesekan nantinya. Contoh lain yang lebih berat ialah masalah nikah. Kalangan Syafi'iyah di Indonesia sudah paten bahwa menikah tidak sah kecuali dengan adanya wali si gadis. Berbeda dengan Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali.
Kemudian tiba-tiba seseorang melangsungkan pernikahan tanpa wali si gadis di depan khalayak. Ini pastinya akan menimbulkan ketidakharmonisan sosial. Kalau memang meyakini pendapat yang menyelisihi pendapat khalayak pada umumnya, sebaiknya memang tidak ditampakkan secara vulgar depan mereka agar tidak terjadi gesekan. Toh ini hanya perbedaan fikih yang masih berada di ranah ijtihadi, yang siapapun itu boleh mengambil pendapat dan boleh berbeda. Tidak perlu juga mati-matian membela pendapat sendiri. Disadari atau tidak, masih banyak pihak yang alergi dengan perbedaan. Tentu jalan yang terbaik ialah mengajarkan mereka tentang perbedaan itu sendiri, agar kedepannya tidak ada lagi yang aneh dengan perbedaan fikih. Memang tidak ada kewajiban seseorang untuk berpegang pada salah satu mazhab tertentu. Akan tetapi, memilih berselisih dengan pandangan mayoritas dalam masalah fikih bukan sesuatu yang layak dipegang. Wallahu a'lam. Jadi begini loh, penulis memberikan solusi. Yang pertama apa? Mengikuti mazhab negara. Jika negara itu memilih satu pendapat atau memilih mazhab tertentu, misalkan dulu ada di zaman khilafiyah Islamiyah ya, ada misalkan di zaman Umayyah, Abbasiyah itu ada khalifah yang memang memilih mazhab tertentu untuk dijadikan mazhab resmi negara. Jadi semua umat Islam atau semua rakyat di negara itu wajib menggunakan mazhab yang sudah ditetapkan oleh negara, gitu kan. Sehingga masyarakat tidak bingung, saya memilih pendapat yang mana, gitu kan. Saya milih yang mana nih, gitu. Itu kadang bingung, sering bingung masyarakat ketika dihadapkan dengan perbedaan pendapat. Harus ada satu pendapat yang harus dipegang oleh masyarakat. Nah, itu solusi pertama, yaitu mengikuti mazhab negara. Jika negara itu menetapkan memilih pendapat atau memilih mazhab tertentu dalam menjalankan agamanya, ibadahnya, itu pilihan pertama, opsi pertama. Opsi kedua yaitu mengikuti pendapat atau mazhab di mayoritas negara itu, mayoritas penduduk negara itu. Misalkan kalau penduduknya, mayoritas penduduknya itu bermazhab Hambali, seperti di Saudi Arabia itu kan mayoritas mazhabnya Hambali, ya monggo, kita seharusnya, selayaknya, sebaiknya ikut mazhab mayoritas Hambali di sana. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak mengikuti mereka, kita dianggap orang asing, berbeda sendiri ya. Berbeda tuh nggak baik ketika ada mayoritas yang sama. Apalagi ini cuma masalah fikih gitu. Misalkan lagi di negara Afrika misalkan, atau di Mesir, di Afrika lah, di Afrika itu ada negara tertentu itu menggunakan mazhab Maliki, mayoritas rakyatnya, mayoritas umat Islam di sana menggunakan mazhab Maliki gitu. Ya monggo kita mengikuti, harus mengikuti atau sebaiknya mengikuti mazhab lingkungan, mazhab mayoritas gitu kan. Jangan kita malah berbeda gitu loh. Jangan malah kita berbeda pendapat atau berbeda dari mayoritas di lingkungan kita. Misalkan lagi di Turki itu mayoritas menggunakan mazhab Hanafi. Di sana mazhabnya Hanafi, mayoritas penduduknya. Nah, kita sebaiknya mengikuti mazhab Hanafi yang ada di sana. Jangan malah berbeda, itu nggak bagus gitu. Kalaupun mau berbeda silahkan, tapi jangan ditampakkan secara vulgar, secara terang-terangan. Cukup untuk konsumsi pribadi, untuk keluarga sendiri misalkan. Silahkan, tapi jangan ditampakkan, nanti terjadi gesekan sosial, gesekan di masyarakat. Nah, kita di Indonesia karena mayoritas penduduknya itu memeluk atau menggunakan mazhab Syafi'i, ya sebaiknya kita juga menggunakan mazhab Syafi'i. Jangan malah berbeda gitu kan.
Kalaupun berbeda ya silahkan, jangan ditampakkan. Jadi di Indonesia ini saya lihat mayoritas mazhabnya Syafi'i, tapi ada juga sebagian masyarakat, sebagian kecil itu menggunakan mazhab Hambali, biasanya teman-teman Salafi. Ya monggo, kalau ada di lingkungan Anda misalkan kok menggunakan mazhab Syafi'i, ya silahkan, sebaiknya menggunakan mazhab Syafi'i, jangan berbeda gitu. Kalau di lingkungan Anda menggunakan mazhab Hambali misalkan, ya silahkan menggunakan mazhab Hambali gitu loh. Jadi jangan berbeda. Takutnya nanti kalau kita menampakkan dengan mencolok perbedaan itu justru malah kontraproduktif, menimbulkan kegaduhan, geger gitu kan. Oh ini berbeda gitu kan. Menimbulkan gesekan sosial, ketidakharmonisan dengan tetangga, dengan masyarakat. Contohnya apa? Misalkan dalam masalah wudhu gitu. Di Indonesia orang yang sudah berwudu kemudian bersentuhan dengan lawan jenis itu batal hukumnya. Ini menurut mazhab Syafi'i gitu, batal. Tapi menurut mazhab Hambali nggak batal gitu kan. Jadi jangan sampai kita misalkan penganut Hambali, penganut setia Hanabilah gitu kan. Kita hidup di lingkungan yang menggunakan mazhab Syafi'iyah. Nah, ketika kita habis wudhu mau sholat, kita justru malah bersentuhan dengan lawan jenis, nggak wudhu lagi, atau malah mencium istri kita, tidak wudhu lagi, dilihat orang, itu kan menimbulkan pertanyaan, loh kok dia nggak wudhu lagi gitu. Nah, padahal menurut mayoritas di lingkungan sekitarnya, lingkungan dia hidup itu, ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu hukumnya batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Silakan kalau mau menggunakan mazhab Hambali jangan ditampakkan, cukup di rumah saja gitu kan. Oh saya menggunakan mazhab Hambali kok nggak batal, di rumah aja, jangan ditampakkan ke publik gitu loh. Kalau ditampakkan ke publik nanti justru malah geger, gaduh, malah justru kita dianggap istilahnya orang asing gitu kan, pemecah belah gitu. Misalkan lagi masalah nikah di Indonesia, menikah itu kan tidak sah kecuali dengan wali si perempuan, wali si mempelai perempuan gitu. Jadi harus ada walinya. Kalau nggak ada wali nggak sah itu di Indonesia, dan itu dalam mazhab Syafi'i. Ada nih pendapat lain dalam mazhab Hanafi, tidak mensyaratkan adanya wali bagi si perempuan atau si mempelai wanita gitu. Kalau kita misalkan penganut mazhab Hanafi gitu kan, jangan diterapkan di Indonesia. Di sini nanti malah geger gaduh gitu kan. Loh, kamu nikah kok nggak pakai wali yang perempuan gitu. Saya pakai mazhab Hanafi kok, nanti malah gaduh. Loh, kamu ini gimana sih? Ini tuh mayoritasnya menggunakan di sini tuh hukumnya menggunakan wali gitu. Dalam mazhab Syafi'i menggunakan wali. Kalau nggak ada wali bagi si gadis, perempuan tidak sah gitu. Itu yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau ingin menggunakan mazhab Hanafi ya sana di Turki misalkan, itu mazhab Hanafi, nggak apa-apa menikah tidak disyaratkan ada wali si gadis, si perempuan. Tapi di Indonesia karena menggunakan mazhab Syafi'i maka wajib ada wali si perempuan. Kalau nggak ada wali itu nggak sah nikahnya. Kita jangan sampai berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduk di sini gitu loh. Itu contoh saja ya Lord ya, contoh yang real di masyarakat. Jadi memang apa ya, karena ini fikih itu kan sifatnya lentur, sifatnya fleksibel, ijtihadi, khilafiyah gitu. Jadi santai saja. Tapi kita juga harus tahu diri, kita hidup di mana, hidup di Indonesia kan mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, ya kita ikut saja dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita hidup di Saudi ya ikut saja dengan mazhab Hambali karena di sana menggunakan mazhab Hambali mayoritas penduduknya. Kalau kita hidup di Turki ya menggunakan mazhab Hanafi gitu kan. Karena di sana mayoritas menggunakan mazhab Hanafi penduduknya. Kalau kita hidup di Afrika misalkan di Mauritania, di Mesir itu ada semua mazhab tapi sebagian menggunakan mazhab Maliki. Kita
menggunakan mazhab Maliki. Kalau lingkungan kita semuanya bermadzhab Maliki, jangan menampakkan perbedaan meskipun itu fikih itu kan santai, boleh berbeda, tapi jangan menampakkan perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang sudah menggunakan mazhab tertentu. Kalaupun mau berbeda silahkan, tapi untuk konsumsi pribadi saja, untuk keluarga sendiri, jangan ditampakkan ke publik gitu. Nanti geger, gesekan sosial, gesekan dengan masyarakat gitu. Itu nggak baik, itu nggak baik. Kita utamakan persatuan, ketentraman, kedamaian gitu. Jadi memang ini salah satu tugas para ulama, para dai, mubalik gitu kan, para asatid, habaib dan sebagainya. Silakan untuk memahamkan masyarakat bahwasanya di fikih itu banyak sekali perbedaan gitu. Karena masih banyak nih masyarakat kita yang nggak siap berbeda, itu masih banyak. Kita harus pahamkan mereka bahwa ini hanya masalah fikih itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, tidak qat'i gitu kan. Kecuali masalah akidah yang memang sudah disepakati qat'i, itu baru kita nggak boleh berbeda sama sekali. Kalau masalah fikih ya silahkan kita berbeda. Ada perbedaan pendapat ulama A, B, C, D, mazhab A, B, C, D ini ada perbedaan, tapi itu sebatas pengetahuan. Kita ingin memberikan pengetahuan ke masyarakat. Tapi kalau kita mempraktekkan amalan ibadah, kita sebaiknya seharusnya mengikuti mazhab yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau di Indonesia, sekali lagi, mayoritas penduduknya menggunakan mazhab Asy-Syafi'iyah, maka kita sebaiknya ikut mazhab Syafi'i gitu. Kalau kita berbeda, nanti terjadi gesekan gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, masalah wudhu, masalah nikah dan sebagainya. Jadi kita inilah belajar untuk bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat, wise gitu loh, santai aja, slow gitu. Tapi juga tahu diri gitu, kita hidup di mana, di lingkungan mana, ini masyarakatnya menggunakan mazhab apa gitu, menggunakan pendapat yang mana. Kalau kita berbeda malah justru menjadi orang asing, terasingkan, dikucilkan. Jadi itu lor, sedikit review tentang judul ini. Silahkan kalau ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Kita diskusi sehat, no debat gitu, diskusi seputar mazhab, fikih dan sebagainya. Saya welcome. Sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya gitu. Bagikan kepada siapapun. Saya tidak akan menggugat hak cipta. Silahkan di-re-upload, nggak masalah, selama bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat awam gitu kan. Itu ya lor, saya kira cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.